Halo semuanya. Halo guys. Oke. General reading, ya kan? Ini general reading ya. Pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja ya, dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Oke? Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja, kali ini temanya tentang orang ini mau mengakui sesuatu ke kamu, ya. Jadi ada mungkin yang mau mengakui sesuatu, atau ada mau berkata sesuatu, ada mau menyampaikan, mengatakan sesuatu, atau mau jujur ya sama kamu. Ya mungkin ini segera terungkap ya. Akan segera terjawab, ya kan? Oke, tara. Wah. Jadi kalau aku lihat, ini ada seseorang mau mengakui ya. Ada mau mengakui salah, ada yang mau mengaku salah, ya. Ini bisa siapa saja. Yang jelas orangnya pernah menyakiti kamu, pernah melukai perasaan kamu, atau apapun lah, ya. Jadi seseorang ini pengen bilang, ya udah, saya mengaku salah, saya berbuat salah, atau saya buat kamu kecewa, atau ya saya banyak salah gitu ya sama kamu, seperti itu. Dan ada mau mengakui bahwa dia itu memang harus introspeksi diri, harus melihat ke dalam dirinya sendiri. Mungkin ya banyak ya toksiknya dia selama ini. Terus ada mengakui bahwa dia harus memperbaiki diri gitu. Ya mungkin ada orang selama ini ya, bisa teman juga, bisa keluarga, taunya menyalahkan kamu, taunya menganggap kamu buruk gitu. Padahal ya mereka juga buruk sebenarnya. Bahkan mereka mungkin tidak lebih baik ya daripada kamu. Atau ya mereka ini banyak salah gitu. Jadi ada yang udah menyadarinya bahwa buat apa ya saya hanya menyalahkan kamu, atau kenapa ya saya hanya menganggap kamu buruk, saya menganggap kamu sebelah mata, padahal saya banyak kurangnya, saya banyak salahnya gitu. Jadi ada sih yang merenungkan gitu ya, atau kayak udah mengaku bahwa dia harusnya introspeksi diri, dia harusnya memperbaiki diri, kayak gitu ya. Ini orangnya ada yang sedih loh, sedih gitu, kayak mungkin dia bisa nangis juga ya kalau meratapi semuanya, merenungkan semuanya yang udah terjadi ya. Terus ada yang mengakui kayak apa ya, saya akui intuisimu gitu, saya akui sensitivitas kamu, saya akui firasatmu, saya akui perasaanmu. Jadi ada yang udah mengakui, ibarat kata ya secara tidak langsung ya, seseorang mengakui memang luar biasa spiritualitasmu ya, memang luar biasa perjalanan spiritualmu. Jadi ada yang mengakui bahwa ya kamu hebat lah, kamu sudah sangat spiritual.
Jadi ya kelihatan atau terlihat ya, intuisimu makin hari makin bagus, firasatmu itu makin hari makin luar biasa. Kamu bisa merasakan energi orang-orang, kamu bisa merasakan petunjuk dari Tuhan, petunjuk dari semesta, kamu bisa merasakan semuanya gitu. Jadi kayak apa ya, ada mengakuinya. Ternyata ya sikapmu itu banyak benarnya, tutur katamu, pola pikirmu, tingkah lakumu itu banyak benarnya. Karena ya intuisimu ya itu menuntunnya. Intuisimu menuntun langkah hidupmu, seperti itu ya. Kan intuisi itu kayak disitulah suara dari Tuhan, dari semesta, yaitu kan menuntun langkahmu, menuntun tutur katamu, menuntun sikapmu. Jadi kayak banyak yang mengakui ya kamu banyak benarnya gitu ya kan, ngertilah ya. Terus ini ada yang mengaku kayak sebenarnya kita itu ada koneksi ya. Aku mengakui aku ada ikatan batin sama kamu. Aku mengakui aku ada koneksi batin sama kamu. Ada sih udah mengakui gitu. Ada yang mengakui bahwa ya meskipun kita diam, tapi ya kita ada perasaan begitu ya. Perasaannya suka, cinta, sayang gitu sama kamu ya. Jadi ada orang yang mungkin belum terbuka, orangnya tertutup, banyak diam atau misterius atau aneh atau gimana. Tapi dia tuh diam-diam gitu mengakui bahwa saya ini ada rasa sama kamu, saya ini suka, saya cinta, saya sayang sama kamu, dan saya punya chemistry, saya punya koneksi dengan kamu. Saya ada ikatan batin dengan dirimu. Saya sering merasakan ya banyak hal tentang kamu. Ini seperti apa ya? Seperti yang Maha Kuasa, Tuhan dan semesta selalu mengingatkan saya tentang kamu ya. Selalu ingatkan diri saya tentang dirimu. Seolah-olah kayak ya kita itu ada takdirnya gitu, atau kita ada koneksinya begitu ya. Adalah mengakui kayak gitu. Cie. Terus kita lihat lagi. Oke, ada yang mengakui kayak apa ya? Ada kesedihan gitu. Ya, ada yang mengakui iya, saya ini sedih ya, karena saya tidak dekat sama kamu, atau kita tidak hangat lagi, atau kita sekarang begini, kita sekarang begitu. Mungkin ada juga sedih kehilangan kamu ya. Ada yang sedih kayak kok gini ya akhirnya, kok begini ya banyak drama, atau sedih gitu, takut benar-benar kehilangan kamu. Nah, tuh. Iya. Ada yang mengaku kayak rasanya itu nggak enak jauh sama kamu. Ketika batasi diri, menutup diri, apalagi kamu mau menyerah gitu. Kamu mau lepaskan semuanya, kamu mau ikhlaskan semuanya. Apalagi kalau kamu menjauh, kamu fokus sama dirimu, rasanya kayak kita takut gitu kehilangan kamu ya. Takut kehilangan respect dari kamu, takut kehilangan kepedulian dari kamu, takut kehilangan cinta, takut kehilangan kasih sayang dari kamu gitu. Oke. Terus ada yang mengakui betapa bijaksananya kamu ya. Ada yang mengakui sih, kamu itu tidak drama lagi gitu. Kamu sekarang makin hari makin bijaksana. Tidak banyak drama, kamu tidak banyak tingkah, kamu mungkin tidak banyak bicara. Atau apa ya? Ada yang mengakui kebijaksanaanmu. Kamu itu kayak
kayak tahu ya kapan harus bicara, kapan harus diam. Kamu tahu kapan harus aktif, kapan harus pasif. Kamu tahu kapan harus berjuang, kapan harus berhenti gitu. Jadi kayak ada menganggap kamu itu bijaksana. Kamu udah dewasa gitu secara emosional. Jadi nggak menggebu-gemu lagi, tidak menggebu-gebu lagi sama dia, tidak berlebihan lagi sama mereka gitu. Jadi kayak kamu mengendalikan dirimu, kamu kendalikan semua responmu. Ada yang pantas direspon, ada yang enggak. Ada yang pantas diladeni, ada yang tidak. Seperti itu. Jadi ya apa enggak makin tergila-gila gitu ya. Ada yang semakin tergila-gila sama kamu. Gitu guys ya. Ada kayak ini ya. Jadi mengakui, iya kamu tuh hebat loh. Kamu luar biasa. Saya jadi gemes gitu ya sama kamu, saya jadi gregetan sama kamu. Kok bisa kamu berubah gitu? Ya kalau dilihat-lihat kamu bijak sih. Kamu makin dewasa emosional. Kamu mengendalikan emosionalmu. Kamu mengatur sensitivitasmu ya. Kamu pintar mengatur sensitivitasmu. Jadi kayak kamu tuh sebenarnya sensitif tapi nggak mau lagi terlalu baperan ya. Kamu ngerasa apa ya? Harus bijak-bijak gitu. Nggak semua hal harus dibaperin. Kamu kayak ngerasa nggak semua hal harus dipikirin. Jadi kamu mendewasakan diri ya, mendewasakan emosional gitu. Jadi kan ada orang makin ini sih tertarik ya, karena secara nggak langsung orang-orang mengakui kamu itu sudah berwibawa ya, kamu itu sudah sangat bijaksana begitu. Wah. Oke. Ada ya yang mengaku kamu itu udah enjoy sama hidupmu. Kamu udah menikmati gitu. Mungkin kamu melepaskan kemelekatan ya. Kamu lepaskan ketergantungan. Kamu tidak mau melekat lagi dengan apapun, dengan siapapun ya. Ibarat kata ya udah, hidupmu ya hidupmu. Kamu sadar bahwa semua tergantung kamu di hidupmu ya, dari kamu, oleh kamu, dan untuk kamu. Jadi kamu gak ketergantungan dengan yang lainnya, tidak ada kemelekatan ya dengan yang lainnya. Jadi kalau orang mau datang, mau pergi. Ya kamu seperti itu di mata dia, di mata mereka. Jadi kayak nggak ada kemelekatan gitu. Kamu juga ini orangnya memilih enjoy gitu ya, memilih menikmati, bahagiain diri sendiri, bahagiakan dirimu sendiri gitu ya. Kamu kayak udah sadar bahwa selama ini kamu hanya mikirin mereka. Kamu udah sadar bahwa selama ini kamu hanya mikirin dia gitu. Jadi kayak sekarang ya mikirin dirimu, bahagiakan dirimu ya. Kayak gitu sekarang. Terus kamu sekarang banyak bersyukur gitu ya. Banyak bersyukur. Kurang-kurang mengeluh gitu ya. Ada orang mengakui kamu itu sebenarnya kan juga manusia biasa. Bisa juga punya masalah. Kamu itu bisa juga punya persoalan, tapi kamu tidak memperlihatkannya gitu. Kamu orangnya banyak bersyukur, banyak ya berbahagia aja. Jadi kamu tidak mengeluh ya, atau sedikit mengeluh gitu. Jadi ada salut ya lihat kamu. Oke. Terus apa ya? Ada yang mengaku bahwa kamu itu bahagia dengan perjalanan spiritualmu ya. Mau orang bilang kita aneh lah. Mau orang bilang jalan hidup kita aneh atau gimana, terserah gitu. Jadi kan kita tuh kayak ya udah, ini perjalanan spiritual aku, urusan aku, jalan hidupku ya.
Jadi kayak kamu tidak terdistraksi, ya, kamu tidak terpengaruh, kamu tidak terkecoh dengan jalan hidup orang lain. Jadi kalau orang lain jalan hidupnya beginilah, begitulah, ya udah, itu jalan hidupnya dia, jalan hidupnya mereka. Kalau kamu ini enjoy, kamu nikmati jalan hidupmu, ya. Mau orang bilang aneh, terserah, ya. Yang penting kita tidak merugikan orang, yang penting kita tidak menyakiti orang. Itu aja kuncinya. Ya. Selebihnya ya udah, bodo amat gitu. Ya beberapa ada seperti itu ya, masa bodoh. Udahlah, orang mau ngomongin apa, orang mau berkomentar apa, orang mau gibahin atau mau gosip gimana juga, ya terserah aja gitu. Kamu kayak udah belajar melepas ya, melepaskan kemelekatan, melepaskan ketergantungan, melepaskan gitu ketergantungan dengan omongan-omongan orang. Jadi tidak butuh sih harus diakui lah oleh orang-orang, tidak butuh harus dipuji sama orang-orang, tidak butuh harus diterima sama orang gitu. Mau diterima-terima, enggak. Mau divalidasi silakan, enggak juga nggak apa-apa. Ya, terserah lah. Itulah kalau apa ya, hasil dari melepaskan ya. Jadi melepaskan semua yang di luar kendali, di luar kontrol ya. Kan kita nggak bisa ya, nggak bisa kendalikan omongan orang, nggak bisa kendalikan pikiran dia, pikiran mereka. Udahlah, urus diri masing-masing aja. Nggak usah ngurusin orang. Yang ngurusin orang itu ngomongin orang ya, itu tertinggal di belakang. Jadi kamu fokuslah ke depan ya. Oke, kita lihat lagi ya. Wah. Ada yang mengakui vibrasimu, energimu udah lebih tinggi daripada mereka, ya. Atau bahasanya, ada yang mengakui pola pikirmu, mindsetmu, cara pandangmu itu sudah lebih daripada mereka, gitu. Ada yang pokoknya mengakui kamu udah lebih pintar, kamu udah lebih cerdas sebenarnya, ya kan? Jadi ada yang mengaku kayak gini, kalau aku pikir-pikir ya memang sih energimu, vibrasimu udah di atas rata-rata. Sudah lebih dari kami lah. Kayaknya pengetahuanmu, wawasanmu tentang hidup ini itu sangat luas ya. Pola pikirmu, cara pandangmu, mindsetmu itu kayak udah lebih luas sebenarnya. Ya kalau kami gini-gini aja, kami hanya ikuti standar dunia, kami hanya ikuti standar manusia pada umumnya gitu. Kalau kamu kan beda ya, kamu tuh beda gitu. Kamu cara pandangmu udah cara pandang spiritual, pola pikirmu pola pikir yang udah spiritual banget ya. Jadi bukan mikir hal-hal duniawi lagi gitu. Bukan ikuti standar-standar orang. Kamu lebih kayak ya connect sama dirimu, kamu koneksi dengan Tuhan, dengan semesta ya. Tapi kamu juga ini cerdas secara emosional. Kamu pintar gitu mengendalikan emosionalmu. Tidak mudah marah, tidak mudah kecewa lagi, tidak mudah berekspektasi lagi ya. Bisa mengendalikan gitu perasaanmu. Jadi kalau ke orang-orang juga kamu kendalikan perasaanmu ya. Ke dia, ke mereka kamu bisa kendalikan perasaanmu. Kamu tetap ini ya, mau ramah, mau peduli, kamu tetap mengasihi sesama manusia. Tapi kamu memang gak terlalu berekspektasi lagi ke mereka ya, supaya gak kecewa lagi gitu. Ya mantap lah. Ada yang mengakui kamu tuh berkelas ya, kamu sangat berkelas, sangat berkualitas gitu. Cuma ya begitulah orang-orang,
Ada yang masih gengsi mengakuinya, ada yang kayak malu ya mengakui kamu itu luar biasa. Kamu itu kayak suhu ya. Kamu seperti suhu. Ada orang kira kamu cupu ya, tapi ternyata kamu suhu. Realitanya, faktanya ya, kamu itu suhu. Udah kayak sekelas apa ya? Ya bukan pemain lagi, tapi pelatih gitu. Kalau orang bisa mempermainkan orang menjadi pemain, ya kamu pelatih. Kamu tuh udah seperti pelatih gitu, bisa mengajarkan banyak hal ya sama orang-orang. Sama kayak gini, kalau ada orang bersalah, kamu bisa ngasih kaca, kamu bisa sebagai mirror supaya dia ngaca untuk sadari kesalahannya, untuk perbaiki ya dirinya gitu. Ya itu kan seperti pelatih, kayak kamu bikin orang introspeksi diri ya. Kalau istilahnya itu ada juga seperti coaching ya, kamu bisa jadi pelatih atau coach. Nah coach ini kan pelatih jadi melatih, nge-coaching gitu ya. Ya beberapa kalian ada gitu. Kalau kamu ibarat kata seperti itu istilahnya, bisa melatih orang lah untuk introspeksi diri, untuk memperbaiki diri seperti itu ya. Ya minimal kamu sadarkan seseorang bahwa ya kita itu sebagai manusia harus terus-terusan memperbaiki diri. Oke, kita lihat lagi. Ada yang mengakui kamu memang udah lelah ya. Kamu sudah capek dengan segala drama di dunia tipu-tipu ini. Ya seperti itu. Ada yang mengakui kamu capek ya. Kamu capek sama aku. Kamu capek sama kami. Kayaknya ada juga mengakui kamu capek ini ya. Capek berjuang gitu. Lelah berjuang. Jadi ya ada yang mengakui ya pantas juga sih kamu sekarang cuek. Pantas juga kamu sekarang ya kayak masa bodoh gitu. Seperti mengurangi respect ya. Kamu mengurangi kepedulian untuk orang-orang, untuk dia, untuk mereka. Karena ya kamu sekarang lebih ini ya mencintai dirimu. Kamu menyayangi dirimu, merawat dirimu. Ya kamu soalnya selama ini capek gitu. Kamu capek berjuang sendirian atau kamu capek ya karena kamu yang lebih banyak berjuang gitu. Jadi ada yang menyadarinya, ya udah, ya pantas saja kamu sekarang udah cuek. Pantas saja kamu sekarang mikirin dirimu, menjaga dirimu, merawat dirimu, menyayangi dirimu ya. Tuh. Oke. Terus ada yang mengakui auramu ini bagus ya sebenarnya. Energimu ini makin hari makin positif ya. Kamu positif banget ini. Sampai apa ya? Auramu itu bersinar, auramu bercahaya ya. Mungkin gini juga, kamu itu kan melepaskan kemelekatan, melepaskan yang toksik, melepaskan racun gitu ya. Kamu juga memaafkan lah, mengikhlaskan gitu, melepas ya. Jadi kan energi racun itu kebuang gitu ya. Energi negatif itu kayak perlahan hilang dari kamu. Jadi yang tersisa di kamu ya energi positif ya. Kalau kamu banyak energi positif, ya kamu menarik hal-hal positif. Atau energi positifmu itu membuat auramu bersinar, membuat auramu bercahaya. Jadi ada ini atau beberapa orang melirik kamu sebenarnya. Ya, beberapa orang mengakui kamu tuh makin menarik gitu. Ada yang mengakui ya, kamu makin manis, makin cantik, makin ganteng, atau alami aja gitu. Alami menariknya kamu sekarang, ya. Entah kenapa. Jadi kita nggak harus berpenampilan yang gimana ya. Kita nggak harus penampilan yang gimana-gimana. Cuma ya ada yang mengakui kamu tuh sekarang
menarik loh. Menariknya alami aja gitu. Cantik, ganteng itu kayak alami ya. Mau kamu penampilan gimana pun ya, kamu kayak dipandang cantik atau ganteng itu dari dalam ya, dari auramu. Ada ini yang mengakui seneng gitu lihat kamu sekarang. Seneng ya, lihat auramu kan positif ya. Terus ada yang mengakui kayak bahagia aja lihat kamu sekarang. Entah dari mana-mana gitu ya. Mau lihat fotomu lah, mau lihat kamu dari jauh lah, rasanya seneng ya. Rasanya ya pokoknya tertarik lah sama kamu. Oke, kemudian ada yang mengakui kamu memang orang yang bikin penasaran sekarang ya. Ada yang mengakui kayak kamu menutup diri, kamu batasi diri atau apalah gitu ya. Dan itu bikin penasaran, bikin orang bertanya-tanya, kamu tuh di mana, lagi apa, bersama siapa? Kamu diam-diam gitu, jangan-jangan kamu kenapa-napa gitu. Atau kamu diam-diam gitu, ya tahu-taunya nanti kamu udah luar biasa gitu ya. Ada yang seperti ini bertanya-tanya ya dengan keadaanmu. Soalnya kamu membatasi dirimu, kamu menjaga ya urusan pribadimu. Jadi orang yang mikir gitu ya. Kalau kamu di sana kenapa-napa itu gimana? Tapi kalau kamu bahagia di sana, ternyata hidupmu berkembang di sana. Terus aku gimana ya? Apa aku harus cemburu? Apa aku iri sama kamu? Nah, seperti itu ya. Kita lihat lagi. Terus ada yang mengakui kamu ini legowo ya, kamu ikhlas gitu menjalani hidupmu. Ini beberapa ada yang mengakui kamu diam-diam gitu ya, walaupun pelan-pelan pergerakanmu, pelan-pelan perkembangan hidupmu, tapi ternyata yang gak nyangka kamu bisa maju ke depan gitu ya. Mungkin ada pernah nganggep sebelah mata ya, ada orang menganggap kita itu sepele gitu. Jadi kayak, kamu gak akan kemana, hidupmu ya nanti gimana lah gitu ya. Atau ada orang meragukan masa depan kita, ada orang meragukan perkembangan kita gitu. Tapi ternyata kita pelan-pelan bergerak gitu. Ternyata kita pelan-pelan bergerak maju dan orang kaget gitu. Wah, kok bisa ya? Kamu itu pelan-pelan ternyata bahagia gitu. Kamu pelan-pelan ternyata berkembang, ternyata maju. Terus ada kayak merasa aja bahwa kayaknya kamu akhirnya yang akan bahagia. Kamu yang akhirnya akan maju. Kamu akhirnya yang akan berhasil. Ada sih yang merasa gitu ya. Tuh. Oke, terus ada yang mengakui kamu orang yang berani sekarang, berani mengambil resiko. Sama kayak ngekat orang-orang ya, kamu menseleksi orang-orang, menseleksi teman, menseleksi pergaulan. Ya, tidak semua diladeni, tidak semua direspon ya. Jadi ada yang ngerasa kamu tuh berani ya, kamu berani gitu, memilah-milih orang yang pantas diterima, orang yang tidak gitu ya. Ada yang ngerasa, kok kamu berani mengambil resiko kayak gitu ya. Mau sedikit teman, mau nggak ada teman. Kamu bisa ya gitu. Ada ngerasa gitu. Terus ada yang mengakui, ya kamu percaya banget sih dengan semesta ya. Ada yang mengakui, ya kamu serahkan hidupmu ke Tuhan. Kamu serahkan hidupmu ini kayak ya udah, biar Tuhan yang ngatur, biar semesta yang bekerja gitu ya. Kamu benar-benar jadi orang yang legowo aja. Kamu itu berserah sebenarnya, ya berserah. Jadi ya tugas kita sebagai manusia hanya berusaha, berdoa, berbuat baik gitu, optimis ya. Dan ya udah serahkan ke Tuhan. Dan kamu kayak apa ya? Ya kamu yakin gitu, semua akan baik-baik aja. Dan memang pikiran positifmu itu menghasilkan yang positif ya.
kamu merasa hidupmu akan baik-baik aja, ya ternyata semua baik-baik aja gitu. Kamu optimis kamu akan bisa bahagia, kamu optimis kamu bisa lebih dari mereka, dan itu bisa loh sebenarnya. Jadi optimis aja gitu. Oke? Intinya sih dari semua ini ya, ada yang mengakui ya banyak perubahan kamu, banyak peningkatanmu. Ada juga yang mengakui betapa kuatnya kamu, hebatnya jiwamu ya. Ya karena spiritualitasmu itu juga gitu. Oke? Jadi sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.